kepada semua hadirin hadirat. Bila ada salah dan dosa, bila ada salah dan dosa, mohon maaf dunia akhirat, mohon maaf dunia akhirat. Which means a legend, a story, or history about astonishing and wonderful pastime events, such as the acts of Domo Angka Sapul or fighters. Malak tolong dumuyu. In the 15th century, there was an area of a north of Kasapoy muyunya ko. Coastal and rivers, lived in a simple way as a fisherman and farmer, grew their crops and hunting. They knew they Doko gitu pemangkas sampai. Hinggalah Raja Tuan Alang Bestari. Had loyal. Pokoknya Raja de Tanah derimba ngai-ngai. Biarpun beliau kati indahku. Kati ngebalaso. Doko pengopandai. The way of treatment and the segitu of the pepolokku. to a tree of the earth. Penugas beliau kelangkang. Desawatona tunugas muyu boleh berjajak igilan demah likai. Badin deleliwa. They still live in desolated area. Itak muyu They dedian. already believe that living in this Dalam earth, manita muyu dah akan-akan. Anong penanggang. these matters are the Punti background ijo. of the traditional story from the Talun tribe manuk. killing the sick people before becoming a slave. Nasi gonggong. Ungkol uduka sama sebuah kepanan. Or people who experience Dinonya akanku. the Dun tribe will hold a healing treatment by Nasa making a panganotap dialogue muyu 20 with the tahun dia dah naik supernatural gino. powers of the universe. Nah, Then muyu sabar. offering for Kelantan Martikai, Doko gitu malak dah anu lebih sawat. and is believed Anu pejadi. in media to Anu have pekaya. with the supernatural Anu kuasa dalam dunia gitu. along with the changing times. Dinonya daguku. Islam, this healing ritual is not being performed anymore. Mengawali rangkaian upacara, penobatan gelar dilanjutkan Netem Mengei yang merupakan upacara padan liuk burung dapat berlangsung tanpa rintangan serta lantunan doa untuk mendatangkan kebaikan dan harapan membawa kesejahteraan dan keamanan. Padan Liu Burung is a name and at once a degree of a leader and Lundaya hero, which, according to the legend of Mungu, has a charisma and incomparable power.
Padan Liu Burung used his greatness and power to save afflicted people wherever they were, and use a rainbow as a bridge from the earth to the outer space to save his people that were held hostage by the rulers of the space. Padan Liu Burung was also known as a loving leader and had a humble heart, although his greatness and mighty was heard even to the end of the earth. During his reign, Padan Liu Burung used his power and greatness to defend and fight for the creation of peace for all people. In the praise called Suga, Padan Liu Burung also told as a wise leader, even to his enemy and prisoner. He trusted his followers and shared the joys with them. This enthroned of the grief Padan Liu Burung to Bupati Malinau actually is a hope of Lundaya people, so that strength, wisdom and capacity of Padan Liu Burung imbue and flows within the leader's soul. Dengan pencipta dan rakyatnya. Hadirin Padan Liu Burung dan Beriman Satu, kami akan menerima dari kepala adat menyerahkan pelukuk kepada Padan Liu Burung sebagai lambang penyerahan kepemimpinan. yang mengisahkan dinamika kehidupan masyarakat Lundaya sejak manusia Lundaya, yaitu Arang Dungo dan Teruk Asyo yang dilegendakan sebagai nenek moyang suku Dayak Lundaya. Suku Lundaya yang dulunya identik dengan suku yang terbelakang dan berisolir, kini bangkit dengan pemikiran dan pola yang hidup dan lebih maju. Penabuh atau pemukul gong dengan peserta terbanyak. Ini merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa. Yang kedua, parang kalau dalam bahasa Indonesianya, dan bahasa lokal atau bahasa daerahnya disebut pelevat ya Pak Bupati ya, terpanjang dengan panjang 2020,12 meter. Dan kemudian penabuh gongnya sebetulnya lebih dari 1.000. Pemerintah Kabupaten Malinau oleh terima oleh Bapak Bupati Dr. Rian CNTP.
kanya kiwas sungai liman kanan. Oh, 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 oh. Atraksi Punan Anak Bareng. Keluarga raja bernama Jeliwan Laran. Keluarga Jeliwan Laran mempunyai anak 7 orang. 6 diantaranya adalah laki-laki, sedangkan 1 saja perempuan. Siapa gerangan nama putri ini? Bungan Baan, yang artinya Bungan itu adalah nama anak bangsawan, cantik rupawan. Sedangkan Baan itu adalah anak yang dimanja. Dia membuat satu sayembara, dimaklumatkan kepada seluruh kerajaan. Bagi para perjaka pemuda dan kesatria, silakan datang untuk mengadu nyali dalam arena pertempuran. Ya, malok tepat oh. Hina angin ya lalu tepat ada yang tuyang lalu 3 si ketusa batung sinan tepat dia suku kenya cabang lalu kayan amai bupati atau berani membangun tempat kenya. Oh 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 oh, oh. Atas nama masyarakat adat Kenya menganugerahkan sebuah nama kepada Bapak sebagai penghormatan dan kebesaran, yaitu Api Lenjau. Semoga dengan gerakan nama Api Lenjau, Bapak menjadi sehat walafiat, bijaksana, dan semakin kuat persatuan dan rasa kekeluargaan yang mendalam. Hidup Kerdema! Hidup Api Lenjau! Hidup Kabupaten Konservasi!
tamu undangan yang kami hormati, saat ini kita saksikan tarian Timpang Pejo Kenal yang artinya tarian dari hati yang tulus yang dibawakan oleh Sanggar Tari Tanyang Madeang. Tarian ini menyampaikan ungkapan yang tulus secara apresiasi masyarakat Dayak yang kesehariannya adalah berladang, berburu, dan menangkap ikan. Para tamu undangan yang berbahagia, masuk upacara adat Ufah, terlebih dahulu wajib mendirikan tombak pusaka kayayan yang disebut Bakin Kelika. Sebagai simbol dimulainya pelaksanaan upacara adat, tidak ada seorang pun yang bisa merebahkan selama kegiatan upacara adat berjalan. Bakin Kelika itu sendiri dibuat dari besi keluh dengan ukuran dan tiang yang dibuat dari kayu merang atau kayu gareng yang panjangnya 6 meter 50 cm. Jika Bakin Kelika itu direbahkan, maka pelaksanaan upacara adat telah berakhir. Kudo Aru pun dalam upacara adat kaya tampil dalam berbagai wujudnya yang menurut kepercayaan leluhur nenek moyang Dayakayan. Kudo Aru merupakan penjelmaan dewa yang datang dari alam kayangan dengan membawa misi perdamaian, kebahagiaan, kesuburan bagi tanaman, dan kesejahteraan untuk umat manusia, serta menghalau segala bentuk permusuhan, serta menghindari masyarakat dari berbagai macam penyakit. Pukulan ini menandakan semangat persatuan seluruh warga Kayan untuk bersatu bersama mensukseskan program Gerakan Desa Membantu. Masih dalam keyakinannya kepada dewa. Upacara adat Ufah suku Dayakayan ialah suatu upacara pentagihan bagi anak laki-laki yang berumur 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Pimpinan Ufah adalah seorang kakek yang telah berjaya dalam medan pertempuran melawan musuh, sedangkan anak laki-laki yang akan ditabiskan adalah anak yang dianggap layak untuk ditabiskan dalam upacara adat Ufah. Para ibu yang mempunyai anak masing-masing memegang anaknya, menunggu giliran untuk ditabiskan. Mereka jadi pemimpin Kayan menunggu giliran ditabiskan oleh pimpinan Ufah dengan siraman air yang kelima. Kemudian setelah sang anak menerima percikan air telah kelima, maka anak tersebut telah dilindungi oleh para dewa Bungan Malang sampai dewasa. Ufah ini mempunyai tujuan mempersiapkan seorang pemimpin sejak dini agar pada saat menginjak umur dewasa dapat menjadi seorang pemimpin yang tegar dalam pilihan, kesatria, berwibawa, dan memiliki komitmen yang tinggi.
Dengan dicabutnya Bagin Kelika, menandakan bahwa upacara adat Ufakayan pada siang ini telah berakhir. Laki-laki dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pengalungan bunga dan pemberian bingkisan kepada ketua rombongan. Yang kedua, pengalungan bunga kepada calon mempelai laki-laki. Selanjutnya, disilakan kepada ketua rombongan untuk menggunting pita yang ada di gerbang. Namun sebelum itu akan menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera di dalam pita timbangan. Jana Gundruk adalah suatu kegiatan para tua-tua adat baik dari pihak pengantin laki-laki maupun perempuan untuk mengadakan serah terima tempayan jujuran atau bumbung. Sebelum tanggapan itu tentu diadakan pemeriksaan barang atau tempayan yang diserahkan tersebut. Barang-barang yang diberikan resmi diterima oleh pihak perempuan. Mempertemukan untuk pertama kali kedua calon mempelai belajar tempat tidur calon pengantin perempuan sebagai tempat tidur mereka berdua laki-laki. Dari pihak pengantin laki-laki menyerahkan uang sebesar 30 sampai 50 juta rupiah kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dengan diiringi tua-tua adat dari pihak laki-laki maupun perempuan, maka kedua mempelai diiringi ke tempat melakukan minum pengasih berdua. Pada kesempatan atau waktu sedang menari, keluarga pihak laki-laki dan undangan umum dapat memberikan hadiah-hadiah kepada kedua pengantin, baik berupa barang maupun uang secara sukarela. Keuntungan adalah
Lemusung artinya sebuah seni tarian kebesaran khas suku Dayak Abai. Ini adalah merupakan tarian gerak sama, melambangkan persatuan dan kesatuan, dipadukan dengan gerakan dan syair yang menceritakan tentang harapan masa depan.
Pengobatan alternatif tradisional dengan lumimbai. Lumimbai berasal dari kata limbai. Limbai dapat diartikan sebagai hubungan roh leluhur dengan manusia yang hidup melalui seseorang yang telah dipilih oleh roh itu sendiri untuk dapat dipakai menolong umat manusia. Roh dalam bahasa Dayak Tinggalan adalah inaning, di mana mereka itu berasal dari langit ketujuh, tempat penyempurnaan semua ciptaan. Waktu yang biasa digunakan untuk ritual ini sekitar 4 hari 4 malam. Maka dari itu yang diperagakan kali ini hanya singkat. Artinya bahwa kami perlu ketunjukan ritual ini masih ada hingga saat ini. Adapun sejarah dari lumimbai, dahulu kala selain suku Melayu, maka seluruh suku Dayak menganut agama keharingan. Menurut kepercayaan suku Dayak, semua nama Allah atau Tuhan, dewa-dewa, Sang Hyai dirahasiakan. Belum diketahui sebutan nama mereka saat itu dan hanya boleh diketahui oleh ahli-ahli agama. Prosesi ini disebut lumimbai. Langit dalam suku Dayak ada tujuh, mulai yang pertama hingga yang ketujuh, dan setiap lapisan langit dikuasai oleh masing-masing dewa. Sesaingan ritual pengobatan setingkat lebih tinggi dari tampak. Ritual ini terbuat dari kayu sadaman yang diikat menggantung menyerupai ayunan, dihiasi dengan kain warna-warni, dan kayunya diraut menyerupai ukiran timbul dan berumbai-umbai. Orang yang sakit juga perlu menyiapkan kain untuk melambai atau memanggil semua inaning yang tinggal di langit ketujuh. Ritual ini dilaksanakan dalam 2 bagian, yakni jika pada malam hari menggunakan tampang, sedangkan jika pada siang hari sesaingan berlangsung selama 4 malam dan 4 hari setelah itu semua prosesi ditutup. Padau ritual ini merupakan tingkat tertinggi dari semua ritual pengobatan, yaitulah atraksi lumimbai atau pengobatan tradisional yang ada di suku Dayak Tinggalan. Tanggal 20
adalah tumbuhan hutan atau dikenal di kalangan masyarakat Dayak pohon sagu hutan. Merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Dayak Punan selain sagu ubi dan beras. Jika pekerjaan lampu telah dapat diselesaikan lebih cepat, maka sisa waktu yang ada dimanfaatkan oleh kaum laki-laki untuk berburu ikan dengan membawa semua hasil yang mereka telah dapatkan. Dalam proses paho dikenal di kalangan masyarakat Dayak Punan melakukan lucu buku atau peminangan. Pihak laki-laki mengantar sesuatu barang berupa buku serapak atau kotak tembaga, biasanya dipakai untuk menginap. 7 hari setelah perjanjian kedua belah pihak, dilanjutkan acara perturui, yaitu tidur bersama antara laki-laki dan perempuan selama 1 malam dengan menjaga kesucian masing-masing. Tujuannya adalah untuk memberi ruang atau kesempatan kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk berbicara dari hati ke hati. Hari ke-30 setelah terhukum, maka dilakukan acara pelulung. Acara pelulung ini dikenal acara perkawinan model masyarakat Dayak Punan. Petunjuk telah dilakukan menandakan bahwa laki-laki dan perempuan ini sah menjadi suami istri. This ritual is held to introduce the culture and tradition of Dayak Punan as a hereditary manner to the public and to all Dayak Punan people itself. Because the culture now experiencing the shifting marriage sacred value by another culture at the present time. Cultural value in Dayak Punan's marriage are the order of values of ethic, aesthetic, togetherness, sharing, and the nobleness in building an independent and cultural family. The principle of a marriage in Dayak Punan people is about to form a new family that generating the descendants that will be able to give contribution in maintaining and preserving the ancestral culture continuously. Demikianlah sekilas tentang PAHO dari masyarakat suku Dayak Punan. Acara yang ditampilkan merupakan gambaran cara perkawinan masyarakat suku Dayak Punan zaman dahulu. Dan saat ini mulai terkikis budaya asli. Selain sumbi, ada telur, tempat anak sumbi. Kedua-duanya harus ada, karena ada ketergantungan antara satu sama lain. Sumpit sebagai senjata utama khas suku Dayak Punan merupakan simbol kekuatan, persatuan, dan kesatuan. Rekor Pemrakasa pembuatan sumpit terpanjang 6,37 meter. Palinau Oktober 2012 tertanda tangan Dr. C. Sukrana, Ketua Umum Museum Rekor Dunia Indonesia.
dengan bangga kami serahkan kepada Bupati Malinau, Dr. Jansen EP MSI. Langsung ke punya bagus. Bibitan bagus nggak? Yo, sini langsung dulu. Yo, tangi me kuang deh. Tanah bagus dia. Yo, Kemudian tulang-tulang dibersihkan dan dibungkus dengan kain. They put them in a cloth or tempayan. The tempayan would be carried and stored at a yang dibuat sedemikian rupa sebagai penyimpanan terakhir yang dinamakan wila. Pada zaman kuno dahulu, Dolo hidup Reno. menceritakan tentang kisah-kisah almarhum dan pekerjaannya diceritakan di sini.
kami akan peragakan olahraga tradisional Ila Langkut. Olahraga ini dirancang untuk mengadu kekuatan antar orang-orang. Artinya Ila Langkut artinya menarik. Wow, kita akan menyaksikan uji ketangkasan Ila Langkut oleh Bapak Bupati Kabupaten Malinau, Bapak Dr. Jansen TB. Oh, berhasil ya Pak.
Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia nomor 5664 garis miring RT.Muri garis miring 10 Romawi garis miring 2012 yang dikerahkan kepada Dr. Jansen EP MSI Bupati Malinau atas rekor pemrakarsa pembuatan bunga malai tertinggi dengan tinggi 23 meter. Malinau Oktober 2012 tertandatangan Dr. Jaya Suprana, Ketua Umum Museum Rekor Dunia Indonesia. Dengan bangga kami serahkan kepada Bupati Malinau Bapak Dr. Jansen EP MSI.